Saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru. Ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadinya adalah real life yang sama dengan Ratu Ento, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja selalu. Amin. Saya berdoa bagi saudara yang sakit kiranya disembuhkan oleh Tuhan. Bagi saudara yang terikat dibebaskan oleh Tuhan. Bagi saudara yang lemah dikuatkan oleh Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan Allah yang benar. Saudara, seperti apa cuplikan yang akan kita tonton? Sebelum kita memberikan komentar, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru, ya, untuk Ratu Ento yang Tuhan sudah mengetahui hasilnya, dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadinya adalah real life yang sama dengan Ratu Ento, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani, ya, karena menamakan nama Yesus. Dan ini laporannya begitu diterima. Saya selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport baik sebagai saksi atau yang membantu memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambil sikap hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Cyber Polda Sumatera Utara. Oke, jadi kita akan menindaklanjuti dan jika ada pihak lain kita akan melihat agama apa dia. Tapi memang tujuannya adalah untuk memberikan efek jerak agama apapun yang sudah tetap kita melakukan tindakannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Ya, kita di sini sama-sama ingin Indonesia ini, Sumatera Utara khususnya, Medan terlebih, agar tetap terjaga kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal kerukunan umat beragama sini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk agama itu. Saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya memecah belah persatuan bangsa, mengatasnamakan agama untuk konfirmasi dan kita baik ke akun Lain Usma kemana saja sudah boleh. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, mohon dukungannya dan God bless you all. Oras. Oke, ya teman-teman sekalian, ini sangat-sangat tepat sekali dan langkah yang mereka ambil itu juga gentleman. Ya, kenapa teman-teman sekalian? Karena memang jika dibiarkan maka ini akan terus berulang. Ya, kalau selama ini kekristenan itu sudah cukup sabar ya teman-teman ya. Sudah sangat-sangat sabar. Ya, Tuhan kita dihina-hina di rumah ibadah mereka. Alkitab kita diinjak-injak oleh mereka. Ya, dan orang Kristen pada umumnya ya, misalnya para gembala, pendeta-pendeta itu kan diam-diam itu ya. Bahkan PGI, PGLI itu dia diam saja. Tapi kali ini masyarakat yang tentu saja dalam bentuk sebuah musyawarah, ada lembaganya ya, ada paguyuban-paguyubannya mulai ya melihat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ya, pada akhirnya mereka bertindak ya, seperti HBP, MUKI, ya kan. Kemudian ada ya organisasi-organisasi yang lain yang kemudian melaporkan Ratu Entok, bahkan Nora Aritonang ini. Dan teman-teman sekalian, mereka bilang tadi di pengacara ya, kalau ada lagi penghujat ya, silakan disampaikan kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian ya, saya rekomendasikan. Ada si Juma, ada Nandar yang menuduh Yesus menikah bahkan berpoligami. Ya, dan Ustadz Ahmad Kainama yang berkata bahwa Yesus Kristus itu menikah, istri-istri Yesus baru tumbuh buah dadanya, dan juga Yesus Kristus itu berpoligami. Ustadz Nababan yang juga menghina Alkitab di dalam masjid, ya, membandingkan antara Al-Quran dengan menjadikannya sulap begitu, dan merendahkan Alkitab ya di depan umat Islam. Dan itu viral teman-teman sekalian.
Dan kita berharap bahwa ini juga akan tersebar luaskan. Nanti kita akan up video-video tersebut. Karena saya punya dokumen bukti-bukti itu teman-teman sekalian. Saya pernah buat satu video, cari saja di TV Laskar Kristus, kumpulan para penghujat Yesus Kristus. Itu nanti Anda bisa dapatkan di situ. Jadi bukti-bukti semua ada. Nah teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu bagaimana kemudian si Nora Aritonang ini yang menghina Tuhan Yesus Kristus. Berikut videonya. Dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan, saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Ada Tuhan, berumur 8 hari, dia akan ada. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap sekali Tuhan kayak gini, Pak. Kali aku, itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan... Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat ya, bagaimana kemudian menghina ya kelamin daripada Yesus Kristus. Yang memang teman-teman sekalian, Yesus Kristus sudah mengambil rupa seorang manusia dan juga memang dia mengambil rupa laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Kenapa bukan perempuan ya? Karena laki-laki itu adalah imam. Dia sekaligus juga nabi, sekaligus juga raja. Ya, jadi Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia dalam kelamin, ya dalam bentuk jenis kelamin laki-laki. Itu karena memang laki-laki itu kan sebagai patriark ya. Ini dalam tradisi orang Yahudi. Karena Yesus Kristus itu lahir dan datang di tengah-tengah orang Yahudi. Di sana dia dilahirkan, di sana dia dibesarkan, di sana juga ya dia mengikuti semua hukum-hukum Taurat. Itu sebabnya kalau ditanya kenapa Yesus disunat. Kalau dia Tuhan kenapa disunat? Dia disunat itu karena perjanjian hukum Taurat. Karena Yesus Kristus tunduk dan taat pada hukum Taurat. Anda bisa membacanya dalam Galatia. Di mana dikatakan di sini, di sana bahwa Yesus Kristus taat pada hukum Taurat, bahkan tidak bercacat sama sekali. Ya. Saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton. Videonya tadi. Apakah yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Hingga pemerintah mendapat perhatian terhadap video ini. Saudara, diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Nora, dan kita tahu dia adalah orang Batak ya, yang menghina ke Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa di umur 8 hari Yesus disunat, tapi ketika dia umur sampai 30 tahun itu tidak difungsikan. Sangat malang sekali Tuhan orang Kristen. Kira-kira kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan oleh Nora ini ya saudara-saudara. Dan kita mau memberitahu dan menjawab apa yang disampaikannya, bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk soal kawin dan mengawinkan. Tetapi dia datang ke bumi ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kita sebagai umat harus menjaga kekudusan. Dan kekudusan itulah yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Dia memang adalah manusia 100% dan Allah 100%. Tetapi dia adalah Allah yang tidak berbuat dosa sedikit pun. Itu sebabnya Pontius Pilatus mengatakan bahwa terhadap Yesus tidak ada sedikit pun kesalahan ada padanya. Bahkan untuk dihukum, sebenarnya Yesus tidak layak dihukum karena memang tidak ada dosa yang dilakukannya. Bahkan sangat luar biasa Yesus Kristus, orang yang berbuat salah kepada kita harus kita ampuni, kita berdoa bagi musuh kita sekaligus. Jadi dia bukan membawa kehidupan soal kawin dan mengawinkan, tapi soal adalah kekudusan, yang mana kekudusan itulah yang akan membawa kita ke surganya yang kudus. Kenapa? Karena firman Tuhan juga katakan, kuduslah kamu sebab aku Allah yang kudus. Dan firman Tuhan juga katakan di surga itu tidak ada sesuatu yang najis. Karena itu mari belajar untuk hidup kudus. Itu yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Jadi banyak orang tidak mengerti akan hal itu. Ya teman-teman, kiranya video ini boleh mengedukasi dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.